Jadi baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prediksi Penurunan Populasi Kuda menggunakan metode Monte Carlo di Sumba Barat. Disusun oleh Hasanuddin Pratama Putra dengan NIM 23121071 dan Victor Jaurita NIM 23121086. Saya akan mempersilahkan pembaca materi pertama. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kuda merupakan salah satu hewan ternak yang penting bagi masyarakat Sumba Barat. Kuda digunakan untuk berbagai keperluan seperti transportasi, pertanian, dan pariwisata dengan menggunakan metode Monte Carlo. Populasi kuda di Kabupaten Sumba Barat diperkirakan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertambahan hutan, penyakit, dan persaingan dengan hewan ternak lainnya. Prediksi populasi kuda yang akurat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga kelestarian populasi kuda. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana cara mengatasi penurunan populasi kuda dengan menggunakan metode Monte Carlo di Kabupaten Sumba Barat? Tujuan dari penelitian untuk memprediksi penurunan populasi kuda di Sumba Barat dengan menggunakan metode Monte Carlo untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan populasi kuda di Kabupaten Sumba Barat. Untuk bab 2 pembahasan, saya persilakan untuk teman saya Victor Jaurita untuk menjelaskan dan mempresentasikannya. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 pembahasan tentang 2.1 metode Monte Carlo. Dalam metode ini, metode Monte Carlo adalah metode simulasi yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat stokastik, yaitu masalah yang melibatkan ketidakpastian. Metode Monte Carlo dapat digunakan untuk memprediksi populasi kuda dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi populasi, termasuk faktor-faktor yang bersifat stokastik seperti fluktuasi cuaca dan penyakit. 2.2 Rekap data. Jadi di sini kami akan merekap data dari prediksi penurunan populasi kuda pada 3 tahun yang akan datang. Setelah melakukan pengamatan selama 10 tahun, maka dilakukan prediksi penurunan populasi kuda pada 3 tahun yang akan datang. Di sini kami akan menetapkan distribusi probabilitas. Jadi data yang kami peroleh yaitu data dari 2013. Jadi frekuensi kuda yang pada saat 2013 yaitu 4.970. Kedua, 2015 ini kuda yang berjumlah 5.055. Yang ketiga, 2015 kuda yang berjumlah 4.970. 2016 kuda yang berjumlah 5.457. 2017 5.713. 2018 5.811. 2019 6.276. 2020 6.903. 2021 2.781. 2022 2.948. Jadi kami memprediksi 10 tahun yang lalu. Kami akan mengambil data 10 tahun yang lalu. Jadi jumlah kuda yang ada yaitu 50.884. Jadi untuk menentukan distribusi probabilitas ditentukan dengan menggunakan rumus 1. Rumus 1 P1 sama dengan 4.000
4.970 bagi 50.884 sama dengan 0,09. Ini 4.000 ambilnya dari frekuensi kuda yang pada tahun 2013. P2 5.055 bagi 50.884 jadi sama dengan 0,09. Jadi ambilnya dari kuda ambil dari 2014 yaitu 5.055. P3 4.970 bagi dengan 50.884 sama dengan 0,9. P4 5.457 bagi dengan 50.884 sama dengan 0,10. P5 sama dengan 5.713 sama dengan 0,011. P6 5.811 bagi 50.884 hasilnya 0,11. P7 6.276 bagi 50.884,12 0,12. P8 6.903 bagi dengan 50.884 sama dengan 0,13. P9 2.781 bagi dengan 50.884 sama dengan 0,05. P10 2.948 bagi 50.884 sama dengan 0,5. Jadi untuk itu yang berikut lagi untuk saya akan memperkenalkan teman saya. Baik, untuk tabel kedua distribusi probabilitas. Dari berbagai tabel tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Dari tahun 2013 frekuensinya 4.970, probabilitas 0,09. 0,09 ini dapat dari 4.970 dibagi 50.884 jadi hasilnya 0,09. Dari 2000 untuk 2014 5.055 dan untuk probabilitasnya 0,09. Untuk tahun 2015 frekuensinya 4.970 dan untuk probabilitas 0,09. 2016 frekuensinya 5.457, probabilitasnya 0,10. 2017 frekuensinya 5.713 dan probabilitasnya 0,11. 2018 frekuensi 5.811 dan probabilitasnya 0,11. Untuk 2019 frekuensinya 6.276, probabilitasnya 0,12. 2020 frekuensinya 6.903 dan probabilitasnya 0,13. 2021 frekuensinya 2.781 dan probabilitasnya 0,05. 2022 frekuensinya 2.948, probabilitasnya 0,05. Dan total dari probabilitas ini kita menjumlahkan semua ini jadi hasilnya 0,94. Untuk kedua, membentuk distribusi probabilitas kumulatif. Nilai distribusi probabilitas ditambahkan dengan nilai distribusi probabilitas berikutnya untuk mendapatkan nilai distribusi kumulatif. Nilai distribusi kumulatif yang pertama adalah nilai distribusi probabilitas yang pertama. Berikut langkah-langkah untuk menghitung nilai probabilitas kumulatif. Untuk PK1 sama dengan F1. Dan untuk PK1 sama dengan F1 sama dengan 0,09.
PK2 F2 tambah F1 sama dengan 0,09 tambah 0,09 sama dengan 0,18 dan seterusnya. Baik, untuk tabel ketiga, distribusi probabilitas kumulatif. Untuk probabilitas kumulatif untuk tahun 2013 probabilitas kumulatifnya 0,09. 2014 probabilitas kumulatifnya 0,18 dan tahun 2015 probabilitas kumulatifnya 0,27 dan tahun 2016 probabilitas kumulatifnya 0,37 dan seterusnya. Baik, yang ketiga, menentukan interval angka acak. Nilai interval angka acak ditetapkan berdasarkan data dari nilai distribusi probabilitas kumulatif yang telah didapatkan. Interval angka acak ini digunakan sebagai batas nilai minimum dan maksimum dalam membangkitkan angka acak. Cara menentukan interval angka acak sebagai berikut. Yang pertama, nilai minimum yang digunakan adalah 1. Yang kedua, nilai maksimum adalah nilai probabilitas kumulatif masing-masing variabel dikalikan dengan 100. Dan yang ketiga, nilai frekuensi yang kedua dan selanjutnya didapatkan dari batas frekuensi sebelumnya dan ditambahkan dengan nilai 1. Untuk yang tabel keempat, nilai interval angka acak. Jadi untuk tahun 2013 interval angka acaknya, nilai interval angka acak adalah 0 sampai 9, dan tahun 2014 interval angka acaknya 10 sampai 18, dan 2015 interval angka acaknya 19 sampai 27 dan seterusnya. Dan untuk yang keempat, membangkitkan angka acak pada tahap ini, metode yang digunakan untuk membangkitkan angka acak adalah metode Mixed Congruent Method. Metode ini menggunakan rumus parameter dibutuhkan pada metode Mixed Congruent Method dan membangkitkan angka acak. Nilai dari 4 parameter tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dengan parameternya, yaitu B, D, MUD, dan P. Simulasi ini menggunakan nilai dari parameter tersebut adalah B sama dengan 30, D sama dengan 50, MUD sama dengan 99, X1 sama dengan 20. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan membangkitkan bilangan acak. Untuk X0 sama dengan 30 kali 20 tambah 50, MUD 99 sama dengan 56, X1 sama dengan 30 kali 56 tambah 50, MUD 99 sama dengan 47. Dan yang X2 30 kali 47 tambah 50, MUD 99 sama dengan 74. Untuk tabel kelima, membangkitkan angka acak. Dari penurunan populasi kuda 3 tahun ke depan, yang pertama random angka adalah 56, dan yang kedua random angka 47, dan yang ketiga random angka 74. Untuk yang kelima, menjalankan simulasi dari serangkaian percobaan. Tabel 6 menjalankan simulasi dari serangkaian percobaan. Penurunan populasi kuda 3 tahun ke depan, yang pertama random angka 56 dan penurunan populasi kuda 5.811, dan yang kedua random angka 47, penurunan populasi kuda 5.713, dan yang ketiga random angka 74, penurunan populasi kuda 6.903. Baik, untuk menjelaskan menentukan hasil. Jadi baik, ini kita sudah kerjakan di di Excel. Jadi nomor 1 tahun 2013 frekuensi 4970, probabilitas 0,10, kumulatif 0,10, interval angka randomnya 0 sampai 10 dan seterusnya. Jadi ini permintaan 3 tahun ke depan. Yang pertama, angka permintaan adalah random, angka permintaannya 56 dan permintaannya 5.811, dan yang kedua random angka permintaan 47, permintaannya 5.713, dan yang ketiga random angka permintaan 74 dan permintaannya 6.276. Jumlah ketiga ini jadi hasilnya 17.800. Jadi baik, untuk itu saya memperjelaskan sedikit lagi. Kalau ini dapatnya dari 4.970 bagi 50.800, begitu juga dan seterusnya. Jadi baik,
penutup. Bab 3 penutup. Penutup ini adalah mempunyai kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah berdasarkan penggunaan metode Monte Carlo dalam prediksi penurunan populasi kuda di Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan estimasi yang dapat diandalkan dengan mempertimbangkan variasi dan ketidakpastian dalam data. Namun, keakuratan prediksi sangat tergantung pada kualitas data awal dan parameter yang digunakan dalam model. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan terus-menerus, pembaruan data berkala, dan penilaian ulang parameter untuk menjaga relevansi hasil prediksi. Saran dapat mencakup luas data sampel, validasi Monte Carlo, dan penerapan kebijakan konservasi untuk menjaga populasi kuda di wilayah tersebut, yaitu terutama di Kabupaten Sumatera Barat, Provinsi NTB. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah banyak sekali. Terima kasih. Salam.